Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, perkenalkan saya Kak Kiki. Di sini saya akan menceritakan cerita yang berjudul Ashraf yang Penyabar. Sebelum saya memulai cerita, nanti siapa yang mendengarkan ceritanya dengan baik dan bisa menyampaikan amanat dari cerita tersebut, saya akan beri hadiah. Ashraf yang Penyabar. Suatu hari di sebuah desa, hiduplah seorang anak laki-laki yang bernama Ashraf dan Nuryani ibunya. Ashraf adalah anak yatim. Ayahnya meninggal dulu saat ia berumur 10 tahun. Sekarang Ashraf sudah dewasa, ibunya pun semakin tua. Kehidupannya berubah saat ayahnya meninggal. Ibunya menggantikan posisi ayahnya, berjualan gorengan keliling kampung untuk menyambung hidup. Pada akhirnya, ibunya sudah tidak mampu lagi membiayai Ashraf sekolah. Akhirnya, Ashraf pun putus sekolah. Semenjak putus sekolah, Ashraf mencoba mencari pekerjaan. Ia pun mempunyai ide. Ia akan menanami bibit semangka di kebun peninggalan ayahnya. Bu, saya akan menanami kebun peninggalan ayah bibit semangka, ucap Ashraf kepada ibunya. Baiklah nak, tidak apa-apa, lakukan jika itu membuatmu baik. Dengan modal yang diberikan ibunya, yang ternyata ibunya pun berhutang kepada Pak Karno, Ashraf langsung bergegas ke pasar untuk membeli bibit semangka yang murah dan berkualitas. Pagi ini dengan semangat, Ashraf datang ke kebun untuk menanam bibit semangka tersebut. Dimulai dengan mencangkul, mencabuti rumput, dan menata agar terlihat rapi. Setelah itu, setiap pagi dan sore, Ashraf menyirami bibit tanaman tersebut. Hari-hari berlalu. Apa yang ditunggunya pun sekarang sudah tiba. Bibit semangka yang ia tanam dan tunggu selama ini telah berbuah lebat dan banyak. Saat panen tiba, Ashraf datang lebih awal dengan dibekali makanan oleh ibunya. Dengan hati yang gembira, Ashraf sesegera mungkin agar sampai ke kebun. Buru-buru sekali kamu, Saf. Ada apa? Tumben, tanya Saka, teman Ashraf yang melihat. Iya ini Sak, saya mau panen. Wah, pantas semangat banget. Sesampainya di kebun, hal tak terduga pun terjadi. Apa yang dinantikan dan impikannya ini hancur berantakan. Semangka yang berharap menjadi lahan rezeki kini hancur berantakan. Hatinya pun sedih tak karuan. Ia hanya bisa mengelus dada sembari berkata, "Ya Allah, ujian apa lagi ini?" Ashraf pun mencoba mencari tahu penyebab dari hancurnya buah semangka yang ia tak lain adalah si babi hutan, penyebab hancurnya harapan Ashraf. Tapi Ashraf mencoba bersabar dan menganggap ini adalah sebuah ujian yang pasti ada hikmatnya. Dengan berat hati, Ashraf pulang dan mengabarkan ini kepada ibunya. Maaf Bu, Ashraf gagal panen, kata Ashraf. Tidak apa-apa nak, kita coba lagi lain kali, jawab ibunya sembari menyemangati, walaupun dalam hatinya juga sedih. Di saat mereka sedih, hal tak terduga lagi juga datang. Pak Karno tiba-tiba muncul dan menagih hutang karena ibunya sudah berjanji untuk melunasinya hari ini. Ashraf pun terkejut karena ia tak tahu ternyata uang modal untuk usaha Ashraf hasil dari hutang Pak Karno. Kau sudah berjanji untuk membayar hutangku hari ini, kata Pak Karno kepada Nuryani. Maaf Pak, tapi anak saya gagal panen. Saya tidak bisa membayar hutang Bapak hari ini. Saya pun juga tidak punya uang sepeser pun. Untung saja Pak Karno memberikan kelonggaran 2 minggu lagi untuk dia membayar hutang. Pagi harinya, ia kembali menata kebunnya yang telah rusak oleh si babi hutan. Kali ini, dia mempunyai strategi untuk
si babi hutan tersebut takut dan tidak lagi menghancurkan buah semangka yang ia tanam itu. Seperti biasa, Ashraf setiap pagi dan sore datang ke kebun untuk menyirami tanaman tersebut agar cepat berbuah. 2 minggu berlalu, akhirnya kebun Ashraf sudah berbuah lagi dan tiba saatnya untuk panen. Seperti biasa, Ashraf datang lebih pagi dan buru-buru agar segera sampai di kebun tersebut untuk memanen semangkanya. Namun lagi-lagi, hal mengejutkan pun terjadi. Kali ini, bukan si babi hutan, melainkan dicuri oleh orang. Ujian apa lagi ini? Kenapa datang berkali-kali? Ucap Ashraf sambil mengelus dada. Dengan sangat kesal dan mencoba untuk ikhlas, Ashraf memanen sisa hasil semangkanya itu. Namun ia tetap bersyukur karena masih ada sisa semangka untuk ia jual ke pasar. Dengan buru-buru ia pergi ke pasar untuk menjualnya. Saat ia pulang, ternyata Pak Karno sudah menantinya di rumah, menanti kepulangan Ashraf untuk membayar hutang yang sudah ia janjikan 2 minggu lalu. Maaf Pak, ternyata kebun semangka saya dicuri oleh orang dan hanya menyisakan semangka sedikit. Dan aku hanya mendapatkan uang 200.000 sisa penjual. Namun, karena Pak Karno orang baik dan tidak egois, ia pun memaklumi itu. Itu juga musibah, kata Pak Karno kepada Ashraf dan ibunya. Ibunya menangis karena tak tahu lagi harus bagaimana. Ujian datang berkali-kali dan dia tidak punya uang, bahkan untuk makan pun ia tidak punya. Kali ini Ashraf mencoba menyemangati ibunya agar tidak bersedih. Dan pasti ini semua ada hikmah. Hari ini Ashraf kembali menata kebunnya dan menanam bibit semangka sisa dari kemarin. Seperti biasa, Ashraf pun menanaminya lalu menyiraminya setiap pagi dan sore, hingga kesabarannya pun berbuah hasil yang baik. Saat semangkanya mulai panen, Ashraf mencoba untuk memotong satu buah semangkanya itu. Tapi tak disangka, ternyata semangka itu di dalamnya berisi emas. Subhanallah, apakah ini benar-benar emas? Tak percaya itu, Ashraf pulang dan langsung mengabarkannya kepada ibunya. Menyuruh Ashraf ke pasar untuk memastikan ini emas atau bukan. Sesampainya Ashraf di pasar, ternyata benar ini adalah emas. Lalu emas itu ia gunakan untuk membayar hutang Pak Karno. Karena sisanya masih banyak, niatnya ia mau sumbangkan ke anak yatim dan melanjutkannya untuk Ashraf pulang dengan sangat bahagia. Namun setibanya di rumah, ia terkejut. Rumahnya sudah dipenuhi oleh para tetangga. Ia tak menyangka di hari bahagianya ini juga termasuk hari paling sedihnya Ashraf. Ibunya meninggal. Ini menjadi kabar terburuk baginya. Kebahagiaan yang dinantikannya selama ini sudah hancur dan tidak ada lagi harapan karena ibunya telah meninggal. Orang satu-satunya setelah ayahnya pergi meninggalkan dia. Sekarang dia pun sendirian, tak punya siapa-siapa lagi. Setelah beberapa hari meninggal ibunya, Ashraf teringat kepada hutang Pak Karno yang belum ia lunasi. Ia pun bergegas menuju ke rumah Pak Karno untuk membayar hutang ibunya itu. Namun Pak Karno menolak uang itu karena Pak Karno ikut bersedih setelah meninggalnya ibunya. Setelah itu, Ashraf berniat
berniat untuk melanjutkan sekolahnya dengan sisa uang hasil penjualan emas tersebut. Tak disangka pula, kebun semangkanya itu berbuah sangat lebat, hingga ia tak mampu mengurusnya sendiri dan meminta bantuan pertolongan kepada orang lain untuk menjaga kebunnya itu. Setelah beberapa tahun, ia lulus sekolah dengan gelar sarjananya. Namun, karena ia tak punya siapa-siapa, akhirnya ia didampingi oleh Pak Karno untuk menggantikan Wali saat Ashraf wisuda. Dan sekarang ia menjadi pengusaha yang sukses di balik sabar dan semangatnya itu. Oke anak-anak, setelah mendengarkan cerita yang saya bacakan tadi, siapa yang bisa menyampaikan amanat dari cerita yang saya sampaikan, nanti saya akan berikan kalian hadiah. Terima kasih.